Aku akan menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, dan kita bisa membicarakan apapun nanti. Dekan khawatir Nangongge akan mati di sini, jadi dia mengambil tindakan cepat. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Bahkan saat ini, Nangongge masih sangat sopan dan ingin membungkuk. Duduk. Dekan menyela gestur salam Nangongge, dengan lembut menepukkan telapak tangannya, dan menyuruhnya duduk bersila di tanah. Selanjutnya, sang dekan mengeluarkan banyak benda langka dan suci untuk mengobati luka-lukanya. Tidak sulit menebak alasan mengapa Tuan Nangong terlihat seperti ini. Dia pasti telah menyinggung sesuatu yang tabu dan menyimpulkan sesuatu. Untungnya, saya masih hidup. Setelah beberapa jam, kondisi Nangongge tampak membaik. Namun, karena parahnya cederanya, ia tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat. Setelah menahan lukanya, sang dekan berhenti merapal mantra dan perlahan-lahan membiarkan tangannya jatuh ke sampingnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Dekan memandang ke arah Nangongge yang berdiri perlahan, melambaikan lengan bajunya, membentuk penghalang, dan bertanya dengan serius. Ya, tujuan perjalanan Nangongge adalah untuk memenuhi perjanjian dan mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini ada hubungannya dengan Chen Qingyuan? Meskipun dia tidak mengetahui tanda-tanda tabu secara spesifik, Din memiliki perasaan ini. Sejak awal, Dekan percaya bahwa Chen Qingyuan luar biasa dan tubuhnya mengandung rahasia besar. Ya, Nangongge mengangguk sedikit. Setelah itu, Nangongge hendak berbicara dan menceritakan kisah perjalanan sejarah kuno itu. Aku tahu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, Dekan menyela Nangongge dan menyuruhnya berhenti berbicara. Senior, apakah kamu tahu? Nangongge terkejut. Aku bisa menebak sedikit. Dekan itu memandang ke kejauhan dan bergumam, beberapa hal hanya bisa dipahami, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jangan lupa, bertahun-tahun yang lalu, sang dekan pernah masuk jauh ke dalam jembatan ilahi, menyentuh sedikit tabu, dan bahkan melihat jenazah kaisar kuno Taiwei di bawah jembatan yang rusak. Karena itu, wilayah kekuasaannya sedikit runtuh, dan luka-luka yang dideritanya masih menyimpan bahaya tersembunyi dan sulit untuk disembuhkan. Setelah beberapa percakapan dengan Nangongge dan menggabungkannya dengan pengalamannya sendiri, beberapa pertanyaan dalam benak dekan sudah ada jawabannya. Sungguh disayangkan gulungan kuno yang begitu indah tidak dapat diperlihatkan kepada dunia dan telah disegel selama lebih dari 300.000 tahun. Memikirkan kekuatan dekan yang mengerikan, tidak mengherankan jika ia bisa menyimpulkan beberapa hal. Ia pun berhenti terkejut dan menghela napas. Kekacauan akan datang, dan kekuatan hukum yang menyegel sejarah zaman semakin melemah. Itu akan segera terjadi. Kemunculan alam rahasia kuno dan pecahnya peristiwa seperti jurang iblis memudahkan kita untuk menyimpulkan. Sang dekan menantikan hari ketika jejak-jejak zaman kuno akan terungkap sepenuhnya. Pasti akan menjadi pemandangan yang luar biasa indah, pemandangan yang akan mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Selain itu, aku juga melihat hal lain. Senior, apakah kau ingin tahu mengapa jurang iblis muncul? Nangongge menyebutkan pemandangan lain yang disaksikannya dalam sungai waktu yang panjang. Sejujurnya, hati dekan tersentuh dan dia menjadi sangat tertarik. Namun, kesehatan dekan saat ini sedang tidak baik. Jika dia tahu tentang tabu itu, akan terjadi bencana dalam kegelapan. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja, aku akan tahu nanti. Cobalah untuk mempertahankan kekuatanmu sebisa mungkin untuk melindungi Akademi Yi dan Chen Qingyuan. Bagaimanapun, Nangongge menjadi orang pertama yang mengintip tabu tersebut, yang sangat mengguncang kekuatan segel agung dan mempercepat kecepatan pelanggaran hukum. Saya pikir tidak akan butuh waktu lama bagi semua yang terjadi di masa lalu untuk terungkap. Tekan rasa ingin tahu dan keraguan Anda untuk sementara waktu dan tunggu sedikit lebih lama. Cukup untuk dapat memastikan asal-usul Chen Qingyuan dari mulut Nangongge. Bagus. Nangongge mengangguk dan tidak lagi menyebutkan perang kuno. Kau telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan sisa umurmu kurang dari 30 tahun. Dekan mengingatkannya, apapun metode yang kau gunakan, kau harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin, jika tidak, kau akan sulit menyaksikan kejayaan era ini. Untuk menyaksikan hari yang gemilang ini, aku harus berusaha keras untuk tetap hidup. Senior, jangan khawatir. Meskipun bakat kultivasiku sangat rendah, jika aku berusaha sedikit lebih keras, seharusnya tidak ada masalah. Ada untung dan rugi. Bakat deduksi Nangongge tidak tertandingi di antara orang-orang sezamannya, tetapi bakat kultivasinya dianggap lebih rendah. Dengan dukungan dari Langya Villa, ia menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan berlatih selama ratusan tahun sebelum mencapai tahap inti emas. Sungguh memalukan. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Kata dekan. Junior, aku pergi. Meskipun Nangongge buta, ia membiarkan kesadaran spiritualnya membimbingnya dan mengambil langkah mantap. Melihat kepergian Nangongge, sang dekan merasa berat hati dan memiliki kekaguman yang tak terlukiskan. Melihat kembali sejarah 300.000 tahun yang lalu, jarang sekali menemukan orang yang luar biasa seperti Nangongge. Budidaya ramuan emas, mengintip tabu-tabu. Jika ini terjadi sebelumnya, dekan tidak akan mempercayainya sama sekali.
Situasi ini seperti seekor semut di dunia fana yang menjegal seekor gajah yang kuat. Betapa tidak masuk akalnya, betapa keterlaluannya. Namun, hal seperti itu benar-benar terjadi di dunia, dan Dekan menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Badai emosi melanda hatiku dan berlangsung lama. Para pahlawan bersaing demi kecantikan, yang mempesona dan mempesona. Dekan bergumam dalam hati, meratapi betapa para pelaku kejahatan di zaman ini sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada masa lalu. Setelah meninggalkan istana gantung, Nangongge menuju ke tempat tinggal Chen Qingyuan. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang murid dari akademi dan memintanya untuk memimpin jalan. Seorang murid telah melapor, dan Chen Qingyuan mengetahui bahwa Nangongge sedang dalam perjalanan, jadi dia segera menyiapkan anggur berkualitas dan makanan lezat, dan menunggu dengan tenang di paviliun di tepi danau. Ketika keduanya bertemu, keduanya berbeda. Penglihatan Nangongge buta, dan ia tak bisa melihat warna dan wajah dunia secara spesifik. Ia hanya bisa menggunakan indera spiritualnya untuk membedakan pemandangan yang gelap dan buram. Terakhir kali aku bertemu Chen Qingyuan, aku tak pernah menyangka pertemuan kita selanjutnya akan seperti ini. Betapa saya berharap dapat mengamati lebih dekat penampilan Chen Qingyuan dan menyatu dengan sosok di sungai waktu yang panjang. Sayangnya, tidak ada kesempatan. Setidaknya, hal itu tidak mungkin untuk saat ini. Pangeran, kamu. Ketika Chen Qingyuan melihat kedatangan saudara Nangong dengan mata terpejam, ia dengan tajam menyadari ada yang tidak beres dengan mata saudara Nangong. Ada rasa hampa yang mengerikan tersembunyi di dalamnya, seolah-olah ditelan oleh sesuatu. Ini bukanlah hal yang terpenting. Terutama Nangongge, dengan rambut putihnya dan wajah tuanya, seperti orang tua di usia senjanya, yang langsung membuat Chen Qingyuan tercengang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Qingyuan terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Saudara Chen, bisakah kita minum banyak hari ini? Nangongge sama seperti sebelumnya, dengan senyum di wajahnya dan ekspresi tenang. Bisa. Saat menjawab, suara Chen Qingyuan terdengar serak, seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Keduanya duduk di paviliun, saling berhadapan. Ada anggur dan buah-buah rohani di atas meja. Angin sepoi-sepoi bertiup dari danau, menimbulkan riak-riak pada anggur di dalam cangkir. Coba saja, ini anggur terbaik. Aku tidak akan memberikannya kepada orang lain, kata Chen Qingyuan. Kalau begitu aku diberkati. Nangongge mengambil anggur di depannya dan mendekatkannya ke bibir. Ia pertama-tama menghirup aroma anggur yang kaya, lalu perlahan-lahan menikmati rasanya, ekspresinya penuh kenikmatan dan sisa rasa yang tak ada habisnya. Saya tidak tahu apakah itu karena anggurnya terlalu kuat atau karena saya sedang menikmati pengalaman hidup ini. Singkatnya, Nangongge sekarang sangat bahagia dan pikirannya jernih. Kamu, ada apa? Setelah masing-masing dari mereka minum segelas anggur, Chen Qingyuan bertanya ragu-ragu. Saat saya sedang menghitung sesuatu, saya tak sengaja tergigit balik, kata Nangongge dengan tenang. Kau tidak akan mati, kan? Tanya Chen Qingyuan lagi. Saya tidak bisa mati, Nangongge menjawab dengan jujur. Itu sudah cukup. Setelah mendengar jawabannya, Chen Qingyuan menghela napas lega, dan tubuhnya yang tegang pun menjadi rileks. Aku sangat menghargai hidupku, jadi tidak perlu khawatir. Nangongge merasakan gejolak emosi Chen Qingyuan dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Kau sayang nyawamu. Chen Qingyuan terkejut seolah mendengar sesuatu yang keterlaluan. Kau sudah membuat dirimu terlihat seperti ini, separuh tubuhmu terkubur di tanah, dan kau masih berani bilang kau sayang nyawamu. Kau benar-benar tak tahu malu. Itu kecelakaan, kata Nangong sambil tersenyum tipis, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Apa yang kau hitung sehingga membuatmu begitu malu hingga hampir mati? Chen Qingyuan cukup penasaran dengan masalah ini dan bertanya langsung. Tidak ada komentar. Nangongge berpura-pura misterius dan menolak mengungkapkan sepatah kata pun. Oh, katakan atau tidak, Chen Qingyuan mendengus. Jangan terlalu marah, semua orang punya rahasia. Halaman ini dengan cepat dibalik, dan keduanya berbicara tentang situasi di Demon Abyss. Segel jurang iblis telah mengendur, menyebabkan semakin banyak keresahan. Apakah sang pangeran punya solusi? Meskipun Chen Qingyuan tidak berniat memperhatikan perubahan di jurang iblis, dia tetap tidak tega mendengar banyak kerajaan manusia hancur satu demi satu akibat penyebaran pikiran jahat. Sulit. Nangongge menggelengkan kepalanya, tampak serius. Sehat. Helaan napas ringan tak mampu menghilangkan kekhawatiran dalam hati Chen Qingyuan. Ketika suatu negara makmur, rakyatnya menderita. Ketika suatu negara mati, rakyatnya menderita. Di masa makmur, manusia dimanapun hidup di lapisan terbawah masyarakat, tertindas. Ketika masa sulit datang, manusialah yang pertama menderita. Karena alasan inilah para martir sekte Qing tidak rela melihat leluhur mereka menderita, dan mereka berjuang untuk menumpas jurang iblis, satu demi satu, tanpa keluhan atau penyesalan. Jika kemampuannya cukup kuat, Chen Qingyuan mungkin tidak akan tinggal diam. Lagi pula, wasiat yang diwariskan leluhur telah terukir di jiwa setiap anggota sekte Qing. Sayang sekali kemampuan Chen Qingyuan terbatas.
Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu orang lain. Dari pengamatanku terhadap dunia ini, seharusnya ada beberapa perubahan. Ketika Nangongge mengatakan ini, ia membuka kelopak matanya, memperlihatkan bola matanya yang putih kusam, yang cukup menyeramkan. Ia ingin melihat wajah Chen Qingyuan, mengamatinya dengan saksama, tanpa melewatkan satu detail pun. Ketika kesadaran ilahi terfokus padanya, yang dapat dilihatnya hanyalah bayangan abu-abu kabur. Variabel. Chen Qingyuan menundukkan alisnya sambil berpikir, dengan banyak keraguan terkumpul di antara alisnya. Jangan bicarakan ini lagi, ayo minum. Nangongge mengambil gelas anggur dan mengganti topik pembicaraan yang berat. Bagus. Segala sesuatu di dunia ini sangat rumit. Sekeras apapun Chen Qingyuan berpikir, ia takkan pernah bisa melihat masalah atau menemukan jawabannya. Lepaskan batu besar yang ada di dalam hati Anda untuk saat ini, dan habiskan hari dengan minum dan menertawakan dunia. Cangkir demi cangkir, keduanya minum lebih dari 10 teko, merasa sedikit mabuk dan sangat nyaman. Di tengah malam, pertemuan dan pesta minum-minum ini akhirnya berakhir. Keduanya meletakkan gelas anggur mereka, berjalan ke rumput di tepi danau, dan duduk di tanah tak jauh dari situ. Chen Qingyuan membelai rumput dengan lembut, selembut air. Pangeran, Anda pernah berkompromi demi Yi dan hanya menemukan dua cara untuk menyelesaikan penyebab penghakiman besar. Adakah cara lain? Transfusi darah dan tindakan kaisar. Cara pertama terlalu menyakitkan, bagaimana Yi bisa menanggungnya, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Yang kedua tidak praktis, abaikan saja. Hal itu tidak terjadi sebelumnya, tetapi mungkin terjadi di masa depan. Nangongge misterius. Apa maksudmu? Chen Qingyuan tampak mengerti, lebih spesifik. Aku tidak bisa memberitahumu. Nangongge menoleh, tanpa sadar memperlihatkan bola matanya yang pecah, ingin bertemu pandang dengan Chen Qingyuan. Namun, kenyataan itu kejam, dan semua yang ada di hadapannya gelap gulita, dan ia tidak bisa melihat apapun, rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Aku tidak bisa mengatakan ini, aku tidak bisa mengatakan itu. Pangeran, ini tidak seperti dirimu. Chen Qingyuan terdiam. Jangan seperti orang-orang tua di Villa Langya, berbelit-belit dan mengatakan setengah kebenaran. Kau akan mudah dipukuli. Saudara Chen, jangan khawatir. Yi orang yang beruntung dan pasti bisa kembali normal. Nangongge berbicara dengan nada santai. Ketika dia berkata demikian, adegan lelaki berjubah giok memenggal 7 mayat kaisar secara berjajar terputar kembali dalam pikirannya. Chen Qingyuan membawa karma tabu, yang berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada Yi. Jika suatu hari nanti ia terbangun, ia mungkin akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Yi. Lagi pula, bahkan jika mayat kaisar terbunuh, mungkinkah secercah hukum sebab akibat dari penghakiman Dao Agung tidak dapat dihilangkan? Nangongge penuh dengan antisipasi terhadap kompetisi hebat di masa mendatang. Saya harap kamu benar. Chen Qingyuan percaya pada penilaian Nangongge dan berharap Yi dapat tumbuh dengan sehat suatu hari nanti. Aku lelah, tidurlah, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Nangongge berbaring di rumput, menutup matanya, dan mengumpulkan kekuatannya. Sekitar 10 hari kemudian, sejumlah besar eksekutif senior datang ke Langya Villa. Pelayan itu menggunakan metode rahasia untuk melaporkan urusan sang pangeran kepada kaisar. Orang-orang tua di villa itu sangat cemas dan menghabiskan banyak batu roh untuk bergegas datang tanpa berhenti sejenak. Tuan, bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Melihat keadaan menyedihkan Nangongge, semua orang di Langya Villa merasa patah hati dan ketakutan. Mereka sebenarnya ingin menyalahkan Nangongge, tetapi kata-kata teguran sudah ada di ujung lidah mereka dan mereka tidak dapat mengucapkannya sama sekali. Ayo pulang. Ribuan kata berubah menjadi satu suara. Oleh karena itu, Nangongge dilindungi dengan ketat, karena takut ia akan menghadapi bahaya dalam perjalanan pulang. Akademi Daoyi kembali damai. Setelah memastikan semua masalah sepele telah teratasi, Chen Qingyuan berencana untuk mengasingkan diri untuk mengolah rantainya. Ini adalah akademi, jadi tidak perlu khawatir Yi ditinggalkan tanpa pengawasan. Jaga pikiran Anda tetap fokus dan berkonsentrasi pada latihan Anda. Zhang Sun Fengye menghabiskan setiap hari bersama Liu Lingran, menjalani kehidupan yang patut ditiru. Ia juga bisa menggoda Yi di hari kerja, dan berfantasi apakah anaknya sendiri akan semanis Yi. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Situasi di berbagai belahan dunia telah berubah karena melonggarnya segel Demon Abyss. Awalnya terdapat 36 sekte teratas di Dizu. Gunung Yuxu dan dinasti Mojiang dihancurkan satu demi satu, yang memicu banyak kekuatan kelas 1 untuk berebut sumber daya, berharap dapat terus maju. Akibatnya, pertikaian antara negara-negara kekaisaran semakin meningkat selama 3 tahun terakhir, yang menyebabkan jatuhnya banyak sekali korban. Namun, akhir ceritanya tidak memuaskan. Para iblis memanfaatkan kekacauan di antara sekte-sekte di negara kekaisaran dan perlahan-lahan mengambil tindakan. Mereka langsung menduduki area-area sumber daya penting dan mengubahnya menjadi tanah-tanah iblis yang tak berani diinjak oleh para kultivator biasa. Setelah semua pertempuran, para pembudidaya iblis akhirnya menang.
Semua kekuatan di negara kekaisaran bersatu untuk melenyapkan para kultivator iblis dan mencegah iblis memanfaatkan kekacauan untuk bangkit. Namun, begitu ada tanda-tanda masalah sekecil apapun, para kultivator iblis melarikan diri ke sudut-sudut gelap, sehingga sulit bagi kultivator biasa untuk menemukan mereka. Adapun daerah-daerah sumber daya itu, semuanya telah menjadi tanah iblis, dengan pola-pola iblis terukir di mana-mana, jadi tidak perlu lagi diperebutkan. Pada hari ini, Chen Qingyuan keluar dari kurungan. Kultivasinya sedikit meningkat, mencapai puncak tingkat kesengsaraan pertama. Kemudian, ia ingin melakukan dorongan terakhir dan menerobos ke tingkat kesengsaraan kedua. Sesuatu yang tidak terduga terjadi, jadi mari kita berhenti sekarang. Hukum transmisi suara Wu Tua. Jimat giok yang digunakan untuk mengirimkan suara ke Wu Junyan bergetar sedikit. Wu Tua tiba-tiba mengatakan sesuatu pasti telah terjadi. Chen Qingyuan dan Wu Junyan tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Dia segera berhenti memperbaiki rantai, ingin tahu mengapa Wu Junyan mengirim pesan itu. Buka batu suara dan terima pesannya. Darurat, berkumpul di Gunung Dongluan di wilayah Bintang 7 Jangkrik. Kata-kata singkat itu masuk ke telinga Chen Qingyuan. Wu Junyan datang dari timur dan pergi ke wilayah Bintang 7 Jangkrik di gurun utara. Baru setelah itu ia dapat menggunakan batu transmisi suara untuk menghubungi Chen Qingyuan. Sepertinya kita menghadapi masalah serius. Berdasarkan pemahaman Chen Qingyuan tentang Wu Junyan, hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali jika itu adalah kesalahan besar. Wajahnya tampak serius dan khawatir. Setelah berganti pakaian bersih dan rapi, dia segera berangkat tanpa menunda-nunda. Dengan menggunakan peta bintang, mereka memastikan lokasi spesifik dari medan bintang Qichan dan berangkat dengan cepat. Perjalanan itu panjang, dan akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari untuk sampai ke sana dengan meminjam susunan teleportasi besar di berbagai tempat. Dalam perjalanan, Chen Qingyuan tidak beristirahat sejenak dan memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, kami akhirnya tiba di Gunung Dongluan yang disebutkan Wu Junyan. Di mana, setelah mencari-cari, ia tidak menemukan jejak aura Wu Junyan. Oleh karena itu, Chen Qingyuan mengeluarkan batu giok transmisi suara dan menghubungi Wu. Barat daya. Tak lama kemudian, batu transmisi suara bergetar sedikit, dan suara Wu Junyan keluar. Melihat ke arah situasi, Chen Qingyuan tiba-tiba melihat fluktuasi hukum yang sangat tersembunyi di barat daya. Terbang di udara, mendekat dengan cepat. Ada tempat misterius di sini, yang tersembunyi dan sulit ditemukan. Wu Junyan berada di dalam Suanji dan membuka pintu masuk. Memanggil. Chen Qingyuan menyelam. Pemandangan di depanku tiba-tiba berubah, dengan pegunungan yang indah, air yang jernih, dan awan yang berkabut. Di bawah pohon tua, Wu Junyan duduk di bangku batu, menunggu lama. Ia melirikku, sebuah reuni yang telah lama dinantikan, ayo, duduk. Setelah duduk, wajah Chen Qingyuan tidak menampakkan kegembiraan karena bertemu teman lama, melainkan kekhawatiran, apa yang terjadi padamu. Minumlah teh dulu, dan biarkan aku keluar perlahan. Wu Junyan menuangkan secangkir teh dan mulai menceritakan pengalaman mereka sendiri kepada orang-orang ini. Sambil menyeruput teh, Chen Qingyuan mendengarkan dengan tenang. Hari itu, aku pergi ke timur. Pergilah ke timur untuk mencari peluang. Dalam beberapa hari pertama, Wu Junyan tidak menemui kesulitan apapun. Ia berlatih keras sendirian dan memperoleh pemahaman Dharma. Kemudian, seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya datang memprovokasi, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Setelah berbulan-bulan bertarung dan mengejar, Wu Junyan akhirnya membunuh pria itu. Orang yang meninggal itu bernama Shen Jiang, dari klan Kunpeng kuno, kekuatan abadi. Demi keamanan, Wu Junyan meninggalkan barang-barang pribadi Shen Jiang dan hanya mengambil barang-barang yang dibawanya. Oleh karena itu, saat itu Wu Junyan masih belum mengetahui identitas Shen Jiang dan tidak mempermasalahkannya. Namun pembunuhan itu tetap terungkap. Klan kuno abadi memiliki metode yang sangat misterius. Setelah Wu Junyan membunuh Shen Jiang, ia meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tubuhnya. Melalui tanda ini, klan kuno abadi dapat mengunci musuh yang membunuh klan mereka sendiri dan membalas dendam. Setelah beberapa pukulan lagi, Wu Junyan disergap dan dibunuh. Meskipun dia tidak tahu siapa pengunjung itu, persepsi tajam Wu Junyan memungkinkan dia untuk menyimpulkan bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Shen Jiang. Mereka, kali ini datanglah dua setan muda yang perangainya luar biasa. Untungnya, Tuan Wu berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya dan tidak terjebak, jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Kedua orang ini memiliki hubungan baik dengan Shen Jiang. Kemungkinan besar mereka datang untuk membalaskan dendam teman mereka dan mendapatkan pecahan senjata kekaisaran Kaisar Taiwei kuno. Pertempuran sengit pun dimulai. Wu Junyan bertarung dengan kedua pria itu selama lebih dari 2 bulan dan keduanya terluka. Setelah perjuangan panjang, Wu Junyan menemukan kesempatan bagus untuk menaklukkan musuh yang terluka parah. Melihat situasi yang genting, pria itu menggunakan kartu truf penyelamatnya dan melarikan diri. Wu Junyan tidak mengejarnya karena dia juga terluka parah. Kemudian, ia menggunakan teknik pencarian jiwa, menargetkan musuh yang sekarat dan tertekan.
Wu Junyan tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Mencari jiwa dengan paksa, membiarkannya berjuang dan berputar dalam kesakitan. Pencarian jiwa telah selesai, dan orang ini diberi kematian yang cepat. Setelah itu, Wu Junyan pergi ke agama Buddha untuk mencari perlindungan. Karena hubungannya dengan Chen Qingyuan, dan fakta bahwa Wu Junyan adalah anggota Sekte Qing, Sekte Buddha itu menjaganya dengan baik dan tidak berani mengabaikannya. Setelah memulihkan diri sejenak, Wu Junyan langsung pergi ke Northern Wilderness untuk menjelaskan hal ini kepada Chen Qingyuan. Pencarian jiwa. Chen Qingyuan mengerutkan kening. Informasi bermanfaat apa yang kamu dapatkan? Klan kuno abadi. Luka Wu Junyan belum sepenuhnya pulih, wajahnya sedikit pucat, dan bicaranya serak. Klan kuno abadi, apa itu? Chen Qingyuan berkata dengan terkejut. Kekuatan kuno dari jutaan tahun lalu, yang masih hidup hingga saat ini, bertahan di tanah kuno, akan ditaklukkan secara perlahan. Jawab Wu Junyan. Ketika Wu Junyan pertama kali mengetahui rahasia ini, ia juga terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan mengerikan seperti itu tersembunyi di sudut dunia. Setelah itu, Wu Junyan menguraikan warisan mendalam dari klan kuno abadi dan beberapa cerita dari zaman kuno sebaik yang ia bisa. Mendengar ini, Chen Qingyuan terkejut. Chen Jiang yang kubunuh berasal dari klan kuno Kunpeng. Zhang Guyu yang kubunuh berasal dari klan kuno Seng Xiang. Saat Wu Junyan berbicara, dia menyingsingkan lengan baju kirinya. Ada tanda hitam berupa 4 daun semanggi di pergelangan tangan yang tidak dapat dihapus. Ini adalah segel klan abadi kuno, yang digunakan untuk mengunci musuh. Belum lagi Wu Junyan, bahkan dekan Akademi Daoyi pun tidak akan berdaya. Aku telah dikutuk sampai mati. Suatu hari nanti, aku harus menghadapi murka klan kuno abadi dan mati tanpa tempat pemakaman. Wu Junyan tampaknya telah melihat ajalnya sendiri. Ia tak kenal takut dan berkata dengan tenang, kali ini, saat aku bertemu denganmu, aku ingin mengatakan ini kepadamu. Jika kau belum dewasa, jangan pernah menyimpan dendam terhadap klan kuno abadi. Melalui metode pencarian jiwa, Wu Junyan secara garis besar memahami kekuatan mengerikan dari klan kuno abadi. Ia ingin menyelidiki lebih jauh rahasia keabadian, namun sayang ia telah menyentuh tanda klan kuno, yang menyebabkan jiwanya hancur berkeping-keping, sehingga mustahil baginya untuk menyelidiki rahasia klan kuno itu. Apa maksudmu? Kau ingin menghadapinya sendirian? Chen Qingyuan mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Wu Junyan. Saya harus menyelesaikan masalah yang saya sebabkan. Wu Junyan khawatir jika ia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, King Zong akan ternoda oleh karma klan kuno abadi, yang akan menyebabkan bencana. Kali ini, Wu Junyan maju untuk membahas masalah ini, berniat menjauhkan diri dari King Zong, setidaknya di permukaan, untuk mencegah klan kuno abadi mengincar King Zong. Omong kosong. Chen Qingyuan mengumpat, siapa yang peduli dengan klan kuno abadi? Kita bersaudara akan menanggung semua masalah bersama. Kau tidak mengerti. Kengerian kekuatan abadi jauh melampaui imajinasi. Wu Junyan tidak ingin melibatkan orang lain, dan terlebih lagi, dia tidak ingin menjatuhkan King Zong. Makna Wu Junyan dalam percakapan hari ini sangat jelas. Ia ingin Chen Qingyuan pergi ke King Zong ketika ia bebas dan menghapus namanya dari daftar sekte. Dengan begitu, klan kuno abadi tidak akan menimbulkan masalah bagi King Zong. Apakah menurutmu metode ini bisa menghentikan aksi pasukan abadi? Chen Qingyuan berkata dengan serius, pasukan kuno seperti itu tidak mengikuti aturan. Ikatanmu dengan sekte Qing mustahil untuk diputuskan. Wu Junyan membuka mulutnya, tetapi ragu untuk berbicara. Dia mengerti semua ini. Namun, sebagai pendatang baru di alam penyeberangan kesengsaraan, dia tidak tahu bagaimana menghadapi raksasa seperti kekuatan abadi. Selain meninggalkan sekte Qing dan berkelana sendirian, dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, bahkan jika kau mati, pasukan abadi belum tentu akan meredakan amarah mereka. Mereka pasti akan melampiaskannya pada sekte Qing. Chen Qingyuan tidak ingin Wu Junyan mencari kematian, jadi dia berkata dengan suara berat, akan selalu ada kesulitan di jalan kultivasi. Jika kau menemuinya, carilah cara untuk menyelesaikannya. Kecuali kau menungguku 10.000 tahun lagi, kalau tidak, itu sulit. Wu Junyan percaya bahwa setelah 10.000 tahun berkultivasi dengan tekun, ia tidak akan takut pada apapun yang disebut klan kuno abadi. Ia seorang jenius, jadi ia memiliki keyakinan ini. Namun, kenyataannya kejam. Belum lagi 10.000 tahun, saya khawatir waktu bernapas pun tidak akan ada 1.000 tahun. Kalau memang sampai begitu, aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Jangan khawatir. Chen Qingyuan berbicara dengan penuh ketulusan. Jika sendirian, Wu Junyan tidak akan takut sama sekali. Ia akan tetap tenang dan kalem, dan tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Tetapi jika sudah menyangkut King Zong, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Desahan panjang, penuh kesedihan. Jangan terlalu jauh berpikir. Setidaknya pasukan abadi belum memasuki dunia, jadi mereka sudah mengirim beberapa anak muda. Chen Qingyuan melanjutkan. Ya, Wu Junyan mengangguk pelan, masih ingin menjauhkan diri dari sekte Qing dan tidak menyeretnya ke dalam masalah. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami gaya kerja pasukan abadi, metode ini patut dicoba.
Warisan Sekte Qing masih bertahan hingga hari ini, dan mereka punya kartu truf mereka sendiri. Tidak perlu terlalu khawatir. Chen Qingyuan berbisik. Kartu truf. Kok aku nggak tahu? Wu Junyan tampak terkejut. Orang tua itu memberitahuku secara diam-diam sebelum dia pergi ke jurang iblis. Orang tua yang dibicarakan Chen Qingyuan adalah guru Wu Junyan, Dugu Cangkong. Guru, Wu Junyan tertegun, mengingat waktu singkat yang dihabiskannya bersama gurunya, merasa sedih. Jika pasukan abadi benar-benar ingin berurusan dengan Sekte Qing, mereka harus siap untuk saling menghancurkan. Ketika Sekte Qing dikepung dan diserang, Chen Qingyuan tidak menggunakan kartu truf Sekte Qing karena situasi masih dapat dikendalikan dan belum di luar kendali. Begitu kartunya terungkap, tidak ada kemungkinan untuk dipulihkan. Oleh karena itu, hal itu sama sekali tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Apa kartu trufnya? Wu Junyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gunung Qingdao. Gunung Qingdao dalam Sekte Qing membawa wasiat para pendahulu Sekte Qing. Semoga pasukan abadi tidak membuat gerakan besar apapun dalam beberapa tahun ke depan. Yang tidak dimiliki Wu Junyan saat ini adalah waktu. Situasi saat ini menjadi semakin kacau. Itu sakit kepala. Kedua saudara itu minum teh dan berhenti sejenak membicarakan topik membosankan tentang klan kuno abadi dan membicarakan hal-hal lain. Setelah mengobrol selama setengah jam, Wu Junyan siap untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Chen Qingyuan bertanya. Timur. Wu Junyan belum menemukan warisan Kaisar Taiwei, dan suatu kecelakaan terjadi selama periode ini, jadi dia bergegas kembali ke Beihuang untuk melaporkan situasi tersebut. Kamu harus kembali dengan selamat. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Chen Qingyuan tidak akan menghentikan Wu Junyan. Ia hanya berharap semuanya akan baik-baik saja saat mereka bertemu lagi nanti. Dalam sekejap mata, Wu Junyan meninggalkan sosok yang panjang dan menghilang di cakrawala. Setelah lama memandang, dia menarik kembali tatapannya yang enggan. Dia menundukkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, bergumam dalam hatinya, tanah tua, kekuatan abadi. Kompleksitas dunia ini berada di luar imajinasi Chen Qingyuan. Kalau musuh datang, kita lawan, kalau air datang, kita tanggulangi dengan tanah. Tidak khawatir lagi, dia berbalik dan berjalan menuju sekolah berikutnya. Sekarang karena tidak ada hal mendesak yang harus dilakukan, saya dapat berhenti dan menikmati pemandangan indah di berbagai tempat dan membeli beberapa makanan dan mainan lezat. Memasuki kota yang ramai, Anda bisa mendapatkan berita yang mengejutkan tanpa perlu bertanya-tanya. Dikatakan bahwa sekitar 1 tahun lagi, Chen Qingyuan akan melawan Ye Yu. Pertempuran akan berlangsung di Gunung Changqi di wilayah Bintang Biduk Selatan. Kami bergerak perlahan, jadi kami bisa berangkat sekarang. Baru-baru ini, Ye Yu muncul entah dari mana, menyapu bersih para jenius di Northern Wastland, hanya menyisakan sedikit saingan. Beberapa tahun yang lalu, Ye Yu dan Chen Qingyuan mengeluarkan deklarasi perang, yang mengguncang Northern Wastland. Sekarang, tanggal pertempuran akhirnya semakin dekat, dan aku sangat menantikannya. Chen Qingyuan adalah penjahat abadi. Ye Yu muncul entah dari mana. Bisakah dia benar-benar melawannya? Di kota itu banyak biksu yang sedang mendiskusikan masalah ini. Chen Qingyuan, yang pergi ke kota untuk membeli barang-barang, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku masih ingat dengan janji pertempuran itu. Ye Yu tidak tahu lokasi pasti akademi pertama, jadi dia hanya bisa mengeluarkan deklarasi perang dengan gembar-gembor, yang telah menyebabkan banyak keributan dalam beberapa tahun terakhir. Saya rasa saya tidak menerima tantangan itu. Chen Qingyuan bergumam pelan. Semua orang mengatakan bahwa Chen Qingyuan hendak bertarung dengan Ye Yu, tetapi Chen Qingyuan sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Kalau saja Wu Junyan tidak tiba-tiba menyebarkan rumor kali ini, Chen Qingyuan pasti masih menyendiri, tidak menanggapinya dengan serius dan memilih untuk mengabaikannya. Konon, asal-usul Ye Yu tidak diketahui dan kekuatannya mengerikan. Mungkin, dia juga berasal dari suatu kekuatan abadi. Chen Qingyuan mempunyai dugaan ini dan merasa kemungkinannya sangat tinggi. Apakah kamu ingin pergi ke Gunung Changqi? Ini adalah masalah keraguan. Tidak ada gunanya pergi dan bertempur, dan itu adalah tugas yang tidak ada gunanya. Saat ini, Chen Qingyuan tidak perlu menggunakan pertarungan untuk meningkatkan kultivasinya, dan kurang tertarik pada pertarungan. Kita bisa pergi ke sana dan menggunakan ini sebagai panduan untuk menyelidiki situasinya. Setelah berpikir lama, Chen Qingyuan membuat keputusan. Wu Junyan membunuh 2 anggota klan kuno abadi, yang memicu perseteruan. Di masa depan, ketika klan kuno abadi memasuki dunia, pasti akan ada perselisihan dengan Sekte Qing. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Qingyuan dapat belajar tentang klan kuno abadi. Setelah Anda memikirkannya matang-matang, ambil tindakan. Karena penyamarannya, tidak seorang pun di kota itu yang dapat mengenali Chen Qingyuan. Setelah membeli beberapa makanan lezat dan barang-barang umum, ia menaiki kapal perang dari kafilah pedagang dan perlahan berlayar menuju Gunung Changqi. Bintang besar, dengan diameter sekitar puluhan juta kilometer. Di atas bintang-bintang, hanya ada satu tempat di daratan, di mana berdiri sebuah gunung setinggi sekitar 50.000 kaki. Gunung ini adalah Gunung Changqi.
Ratusan ribu orang telah datang ke bintang laut ini, menanti datangnya hari pertempuran sesegera mungkin agar bisa menjadi saksi. Taruhan berhasil. Kamar dagang Liang adalah bankirnya, dan kredibilitasnya terjamin. Kamar dagang Beifeng. Saat ini, rasio kemenangan Chen Qingyuan dan Ye Yu adalah 1 lawan 1. Pemenangnya akan ditentukan dalam 1000 langkah. Jika Chen Qingyuan menang, aku akan membayarnya 10:1. Jika Ye Yu menang, aku akan membayarnya 15:1. Dalam 2000 gerakan, di mana ada manusia, di situ ada keuntungan yang bisa diperoleh. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, orang-orang mulai memasang taruhan, membuat permainan menjadi sangat meriah. Chen Qingyuan bersembunyi di tengah kerumunan dan tentu saja memasang taruhan besar. Kau bertaruh Chen Qingyuan akan menang dalam 100 langkah. Kau benar-benar berani, saudaraku. Saat Chen Qingyuan memasang taruhannya, para biksu di sekitarnya menatapnya dengan terkejut dan berseru terus-menerus. 100 untuk 1, kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Chen Qingyuan menatap bankir itu dan bertanya dengan wajah serius. Tentu saja tidak. Kami adalah tokoh utama kamar dagang Zexuan, yang didukung oleh menara Zexing. Selama Anda berani berjudi, Anda pasti mampu menanggung kerugiannya. Bankir itu mengelus kumisnya dengan bangga. Menara Zexing adalah kekuatan utama di Dizu. Tidak sulit bagi kamar dagangnya untuk memperluas bisnisnya ke Beihuang. Kamar dagang di menara Zexing, oke. Chen Qingyuan mengenang sebuah kejadian dahulu kala. Saat itu, ia hendak naik kapal dagang ke Dizu dan ditipu sedikit oleh kamar dagang Zexuan. Ini adalah kesempatan, kalau begitu, saya akan menaikkan taruhannya. Naikkan. Berapa banyak yang ingin kamu naikkan? Peluang Chen Qingyuan menang dalam 100 gerakan hampir nol. Lagi pula, Ye Yu masih sangat kuat, seorang master kesengsaraan, iblis kelas atas. Pedagang itu sangat gembira dan memperlakukan Chen Qingyuan seperti seekor domba yang akan disembelih. Menambahkan batu roh yang aku pertaruhkan sebelumnya, jumlahnya 100.000. Chen Qingyuan mengeluarkan cincin Sumeru, yang diisi dengan batu roh bermutu tinggi. Awalnya saya hanya berniat untung sedikit, tapi saya tidak menyangka peluang menang dalam 100 gerakan bisa setinggi 100. Saya sama sekali tidak mau melewatkannya. Menjadi kaya tergantung pada waktu ini. Meskipun Chen Qingyuan memiliki sejumlah besar uang, ia masih perlu membangun sekte di masa depan, jadi semakin banyak semakin baik. Wow, dalam sekejap, seluruh hadirin menjadi gempar. 100.000 batu roh kelas atas setara dengan 1 urat roh. Di sudut terpencil Northern Wastelen ini, jumlahnya sungguh luar biasa. Banyak sekali kultivator yang menatap Chen Qingyuan dengan mata berapi-api dan memiliki pikiran jahat. Di antara kerumunan, beberapa orang rakus muncul dan ingin menelan Chen Qingyuan dalam satu gigitan. Beranikah kamu bertaruh? Kata Chen Qingyuan. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Jumlah uang yang dipertaruhkan terlalu banyak, di luar kemampuan bandar kecil ini untuk menanggungnya, dan harus dilaporkan. Sesaat kemudian, sang bandar datang kembali, suasana hatinya berubah, ia menggebrak meja dan berteriak, ambil. Sertifikat. Chen Qingyuan membayar uang judi dan meminta kwitansi. Ini, temanku. Dealer memberikan kontrak taruhan sebagai hadiah, yang memiliki segel kamar dagang Zexuan di atasnya, dan tidak dapat dipalsukan. Simpan baik-baik sertifikat kontraknya. Sertifikat itu berharga dan tidak boleh hilang. Jika Anda membayar 1 lawan 1, Anda akan menjadi kaya. Hanya sejumlah uang ini, belum lagi membuat kamar dagang Zexuan bangkrut, setidaknya menyebabkan kerusakan serius dan butuh ratusan ribu pound untuk memulihkannya. Jika Chen Qingyuan tidak takut bahwa kamar dagang tidak mampu membayar kompensasi, dia akan langsung bertaruh 1 juta batu roh. Siapa namamu, teman? Saya adalah tetua sekte Feng Yang. Saudaraku, engkau sungguh murah hati dan murah hati. Aku ingin berbincang-bincang denganmu. Aku ingin tahu apakah engkau berkenan memberiku kehormatan untuk minum bersamaku. Sekelompok besar orang mengelilingi Chen Qingyuan, tersenyum, jelas tertarik dengan latar belakang keluarganya. Tidak ada waktu. Chen Qingyuan berkata dengan dingin, menemukan area kosong, mendirikan penghalang di sekitarnya, dan duduk bersila dalam meditasi. Semua orang menyingkirkan topeng munafik mereka, kehilangan antusiasme, dan menatap Chen Qingyuan dengan tatapan sinis. Jika ada kesempatan, beberapa dari mereka pasti akan menyerang Chen Qingyuan dan membunuhnya. Jika Anda merindukan domba gemuk seperti ini, ia akan hilang. Chen Qingyuan mengabaikan mereka yang berniat jahat. Jika ada yang berani bertindak, jangan salahkan Chen Qingyuan karena kejam, mereka pantas mati. Pemahaman dunia terhadap Chen Qingyuan masih tersisa pada insiden sekte Xuanbing beberapa tahun yang lalu. Dengan level kultivasi di puncak fusi, dia mengalahkan banyak musuh kuat di tahap tengah kesengsaraan. Belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan dunia. Tanpa mereka sadari, kultivasi Chen Qingyuan telah meningkat pesat, dan dia hanya selangkah lagi menuju ke tingkat kesengsaraan kedua. Ye Yu, dari klan roh api kuno, telah menjadi terkenal dalam 10 hari terakhir. Ia tidak hanya mengalahkan banyak jenius muda ternama dunia, tetapi juga bertarung secara adil dengan para tetua dari berbagai tempat suci. Dapat dikatakan bahwa ia adalah lawan langka di bawah tingkat kesengsaraan ke-6.
Banyak tempat suci mengulurkan cabang zaitun kepada Yeyu, tetapi semuanya ditolak. Konon, beberapa tetua mengagumi bakat Yeyu dan diam-diam berencana menguasai tubuhnya. Namun, asal-usul Yeyu masih misterius, dan kartu truf penyelamat nyawanya langsung menghancurkan jiwa tetua itu, memaksanya mundur sepenuhnya. Setelah ini, Yeyu tampak semakin misterius, dan lelaki tua dalam kegelapan tidak berani bertindak gegabah terhadapnya. Saat tanggal pertempuran semakin dekat, semakin banyak pendeta yang berdatangan, dan kerumunan orang pun besar dan padat. Ada banyak orang kuat yang bersembunyi di antara kerumunan, hanya menonton kesenangan. Suara mendesing, kehampaan di kejauhan tiba-tiba terpelintir, dan sebuah bola api tiba-tiba muncul. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam pertempuran ini. Kamu Yu, tingginya lebih dari 3 meter, mengenakan jubah brokat biru muda, dengan api biru samar membumbung dari permukaan tubuhnya. Ia memiliki ekspresi tegas, berdiri tinggi di atas awan, matanya yang dalam menatap para biarawan yang hadir, penghinaan di matanya tak tersamarkan. Penjahat teratas dari klan roh api kuno, yang usianya kurang dari 100 tahun, telah mencapai alam kesengsaraan tingkat kedua, suatu pemandangan langka di dunia. Melangkah maju, Yeyu mencapai puncak Gunung Changqi, tangannya terlipat di belakang punggung, dan matanya terpejam. Ia menunggu kedatangan Chen Qingyuan, berharap Chen Qingyuan tidak menjadi pengecut. Ketika Yeyu pertama kali meninggalkan dunia kuno, ia mendengar tentang masa lalu Chen Qingyuan dan ingin sekali mempelajarinya. Kemudian, Yeyu mengalahkan seorang jenius muda dan terus membandingkan dirinya dengan Chen Qingyuan, sehingga semangat juangnya pun meningkat. Bagaimana mungkin Yeyu, yang begitu sombong dan arogan, menjadi malu? Ia mengumumkan deklarasi perang dengan cara yang sangat mencolok. Dia memang bukan orang yang sederhana. Chen Qingyuan bersembunyi di balik kerumunan, membuka matanya dan melirik ke puncak gunung, memperhatikan sosok Yeyu, dan bergumam. Belum lagi hal-hal lainnya, bahkan di antara para jenius muda saat itu, tingkat kultivasi Yeyu jarang tertandingi. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kekuatan abadi. Diam-diam dia merasa minatnya terhadap klan kuno abadi semakin kuat. Jika bukan karena tujuan menghasilkan uang, Chen Qingyuan pasti tidak akan berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia akan perlahan-lahan menghadapi Yeyu dan melihat kekuatan magis dari pasukan abadi. Akan tetapi, karena dia telah bertaruh 100.000 batu roh, dia harus mengerahkan segenap tenaganya dan menekannya dalam 100 gerakan. Jika tidak, sungguh menyakitkan kehilangan batu roh. Masih ada beberapa bulan sebelum pertempuran. Chen Qingyuan memejamkan mata dan bermeditasi, berusaha memulihkan energi dan semangatnya ke kondisi terbaik. Ia tidak boleh meremehkan lawannya. Waktu berlalu begitu lambat. Semua orang menunggu dengan sia-sia, hari-hari mereka berlalu begitu saja. Pasang taruhan Anda segera, permainan akan ditutup setelah dimulai. Kamar dagang utama mendirikan istana penyambutan sementara dan mengundang teman-teman dari semua pihak untuk bertaruh. Kegaduhan itu menggema dan tak henti-hentinya. Apakah ada yang tahu dari mana Yeyu berasal? Banyak orang sangat tertarik pada Yeyu, tetapi apapun metode yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Seolah-olah ia muncul begitu saja, yang membangkitkan imajinasi orang-orang. Kenapa Chen Qingyuan masih belum terlihat? Apa dia takut? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hanya tersisa 10 hari sebelum perang dimulai. Namun, tidak ada yang menemukan Chen Qingyuan, dan mereka pun tak bisa menahan diri untuk menebak-nebak. Jika tidak ada pertempuran, semua teriakan kita akan sia-sia. Kamar dagang dari seluruh negeri berdoa agar Chen Qingyuan muncul, tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Jika pertarungan tidak dimulai, taruhan akan batal dan jumlah penuh akan dikembalikan. Hari demi hari berlalu, dan Chen Qingyuan masih belum muncul. Orang-orang panik dan diskusi terdengar di setiap sudut. Akhirnya hari pertempuran pun tiba. Awan gelap bergulung-gulung, membuat hati orang-orang tertekan. Di puncak Gunung Changqi, Yeyu berdiri dengan gagahnya. Di daerah sekitar gunung, terdapat istana-istana yang megah, dan orang-orang datang dan pergi. Chen Qingyuan jelas tidak punya nyali untuk datang ke sini. Dasar pengecut. Pernyataan serupa mulai terdengar di kerumunan. Kembalikan batu roh. Para biksu berbaris untuk mengundurkan diri dari taruhan dengan tanda terima kontrak taruhan. Para manajer dari berbagai kamar dagang mendesah. Demi reputasi mereka sendiri dan tidak ingin menyinggung banyak biksu, mereka terpaksa mengembalikan uang itu. Pada saat ini, di sudut terpencil yang tidak seorang pun peduli, ada fluktuasi hukum yang samar dan cahaya redup yang berkedip. Chen Qingyuan menghitung tanggalnya dan dengan jentikan lengan bajunya, dia melepaskan penghalang yang mengelilinginya. Dia perlahan berdiri dan menghadap Gunung Changqi. Berpakaian putih, tanpa noda. Rambut panjangnya sehitam tinta dan dijepit ke belakang dengan jepit rambut kayu. Tatapannya kosong dan dalam, seolah telah mengalami perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di dalam matanya, napas kematian yang samar-samar membayangi. Kecepatannya lambat dan stabil seperti gunung. Praktisi di sekitarnya tidak memperhatikan Chen Qingyuan.
Namun, orang-orang kuat dari semua sisi yang bersembunyi di kerumunan mencium fluktuasi napas yang tidak biasa pada saat yang sama dan mengarahkan pandangan mereka pada Chen Qingyuan. Tunggu, dia datang. Seorang pria berkuasa, yang menyukai keramaian dan hiruk-pikuk, menyamar dan memasang taruhan. Saat mengembalikan uang, ia tiba-tiba berhenti dan berkata begini. Kemari, kamu di mana? Setelah mendengar ini, para biksu melihat sekeliling, tetapi tetap tidak dapat menemukan jejak Chen Qingyuan, dan mereka menunjukkan kekecewaan lagi. Di puncak Gunung Changqi, Ye Yuxi juga merasakan kedatangan lawannya. Ia melirik tajam dan mengunci Chen Qingyuan yang berjalan keluar dari kerumunan. Mulai saat ini, setiap kali Chen Qingyuan melangkah maju, sosok dan penampilannya akan berubah. Ada kabut tipis yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak indah seperti kabut. Setelah lebih dari 10 napas, Chen Qingyuan kembali ke penampilan aslinya. Dia berpakaian putih seperti seorang abadi, dengan mata dingin. Baru pada saat itulah gelombang seruan bergema dari setiap sudut planet kuno ini, Chen Qingyuan ada di sini. Lihat, domba gemuk yang bertaruh 100.000 batu roh kelas atas ternyata adalah Chen Qingyuan. Seseorang melihat Chen Qingyuan memulihkan penampilannya dan mengonfirmasinya. Hampir saja, untungnya, saya tidak melakukan apa-apa. Para biksu yang mendambakan Chen Qingyuan ketakutan dan diam-diam berkeringat dingin. Jika mereka melakukan tindakan seperti itu, hasilnya sudah jelas. Aku ingin bertaruh, 1000 batu roh bermutu tinggi. Semua orang memasang taruhan dan sangat bersemangat. Tindakan para penonton ini merupakan tindakan khas mereka yang senang menonton kesenangan dan tidak keberatan membuat masalah. Kupikir kau tidak berani datang. Di puncak gunung, Ye Yu menatap Chen Qingyuan yang berjalan dari kejauhan, dengan nada dingin dan tatapan arogan. Chen Qingyuan melirik Ye Yu dengan ekspresi dingin dan tidak menjawab. Dalam pandangan Ye Yu, tindakan ini merupakan provokasi dan pengabaian yang nyata. Matanya menjadi gelap dan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Gemerincing. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan melangkah ke dalam kehampaan, menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya dalam satu langkah. Dia muncul kembali di puncak Gunung Changqi, dan berada di permukaan air yang sama dengan Ye Yu, saling menatap dari jarak 100 kaki. Chen Qingyuan, aku pernah mendengar tentangmu. Orang-orang menyebutmu penjahat abadi, tapi kurasa tidak. Ye Yu berkata dengan suara dingin. Dalam hal ini, Chen Qingyuan tetap diam. Apakah kamu bisu? Wajah Ye Yu menunjukkan sedikit kemarahan. Berjuang atau keluar. Ketika Chen Qingyuan menjadi serius, temperamennya berubah total dan dia menjadi sedingin es. Dia terus berbicara banyak dan sangat menyebalkan. Tidak apa-apa jika marah. Ye Yu tertawa marah, mengepalkan tinjunya, dan bola matanya berubah menjadi dua api yang membesar dengan cepat. Dengan bunyi, embusan api di matanya keluar dan melilit tubuhnya. Dentang. Dalam pertempuran di mana ia mengerahkan seluruh kemampuannya, Chen Qingyuan bertindak tegas dan mengeluarkan pedang Jue Bintang 7. Ini adalah pedang suci terkuat dan berkelas atas di akademi, pedang ini bersinar seperti batu giok dan sangat tajam. Darah klan roh api kuno masih mendidih. Ye Yu memancarkan aura tingkat pertama dari kultivasi penyeberangan kesengsaraan, serta tekanan dari garis keturunan klan kuno. Sesaat awan bergulung-gulung dan angin bertiup kencang. Para pendeta yang menyaksikan merasakan getaran dalam hati mereka dan merasa gelisah yang tak dapat dijelaskan. Aura garis keturunan yang tidak diketahui sungguh menyayat hati. Para makhluk kuat yang menyembunyikan penampilan asli mereka menatap Ye Yu, yang seluruh tubuhnya tertutup api, dan berbisik pada diri mereka sendiri. Orang ini Ye Yu seharusnya bisa menekan Chen Qingyuan. Ada beberapa jenius dari klan abadi kuno, bersembunyi di antara kerumunan, menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh minat. Jangan remehkan para penjahat di dunia ini. Beberapa hari yang lalu, Chen Jiang dari klan kuno Kunpeng dan Zhang Guyu dari klan kuno Shengyan dibunuh oleh orang yang sama. Kematian dua orang jenius dari klan kuno abadi memberikan efek jera yang besar bagi orang-orang lainnya, dan mereka pun bersikap jauh lebih rendah hati. Gunung Changqi, puncak, lautan awan melonjak dan api memenuhi udara. Momentum Ye Yu terus meningkat, dan area dalam radius 1000 mil berubah menjadi lautan api, membungkus Chen Qingyuan di dalamnya, berniat melahapnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kerasnya api hantu itu berjuang dan menyebar, mereka tidak dapat mendekati Chen Qingyuan dalam jarak 100 kaki, dan tidak dapat menembus penghalang pedang tak terlihat. Dekrit, Ye Yu mengangkat tangan kanannya dan pola aneh muncul di telapak tangannya. Kekuatan sihir tertinggi dari klan roh api kuno, seni mengendalikan api. Api itu tiba-tiba berubah dan bukan lagi api biasa. Kelihatannya seperti api yang berkobar, tetapi sebenarnya sangat dingin. Ledakan, api itu begitu besar hingga membakar penghalang pedang itu hingga batasnya, menyebabkan munculnya retakan dan mulai runtuh. Chen Qingyuan tetap tenang dan membiarkan penghalang pelindung runtuh. Ledakan. Dengan suara keras, penghalang pelindung itu runtuh seluruhnya, dan Chen Qingyuan langsung diselimuti api. Sungguh sombong. Ye Yu merasa Chen Qingyuan terlalu sombong. Dia jelas punya waktu untuk membela diri, tetapi dia tidak menanggapi. Ini bukan api biasa, tetapi api terhebat di dunia.
Baru pada saat inilah Ye Yu melepaskan semua kekuatan api dan tidak lagi berusaha menyembunyikannya. 9 api-api spiritual. Di antara para penonton, seseorang mengungkapkan sumber api dengan satu kata. Tiba-tiba, terdengar banyak kebisingan. Memanggil. Tepat ketika Ye Yu merasa bangga dan bangga, kilatan cahaya pedang keluar dari lautan api dan membelah area api menjadi dua. Pada saat yang sama, Ye Yu menyingkirkan ekspresi menghinanya, menjadi sangat serius, dan mengambil tindakan untuk melawan. Ucapkan mantra dan bentuk ratusan perisai api. Ledakan. Perisai api itu seperti bubuk, dengan cepat retak menjadi dua. Melihat situasinya tidak baik, Ye Yu memanfaatkan momen ketika perisai menghalangi dan menghindar ke sisi lain. Cahaya pedang membelah langit, menghancurkan apapun yang ada di depannya, hingga mencapai kedalaman langit berbintang dan perlahan menghilang. Ye Yu tanpa sadar melirik ke arah cahaya pedang dan merasa takut. Jika Anda sedikit lebih lambat, Anda pasti akan terluka. Kok kamu nggak terluka? Menatap Chen Qingyuan yang berjalan keluar dari lautan api, Ye Yu tercengang. Inilah api spiritual 9 api. Sejak Ye Yu menggunakan sihir apinya, Chen Qingyuan sudah mencium aroma api yang familiar. Dahulu kala, Chen Qingyuan telah berkelana ke Tanah Suci selama sekitar 10 hari, melawan hantu-hantu para ahli hukum waktu dan memperoleh banyak wawasan. Salah satu lawannya adalah seorang ahli api alami, yang 9 api spiritualnya jauh melampaui teror Ye Yu. Meski begitu, Chen Qingyuan berhasil meninggalkan tanah lamanya dengan selamat. Apakah ini satu-satunya cara yang tersedia bagi klan kuno abadi? Chen Qingyuan mengungkapkan latar belakang Ye Yu dalam satu kalimat. Ledakan. Mendengar ini, Ye Yu terkejut dan tertegun. Ia merasa ngeri. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tahu tentang klan kuno abadi? Percakapan itu tidak disembunyikan dan sampai ke telinga banyak pendeta sakti sehingga menimbulkan keributan. Apa asal-usul klan kuno abadi? Mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mengapa tidak ada catatan tentangnya di buku-buku kuno? Dari apa yang dikatakan Chen Qingyuan, sepertinya dia tahu latar belakang Ye Yu. Aku belum tahu apa itu klan kuno abadi. Beberapa praktisi mencari melalui buku-buku kuno tetapi tidak menemukan apapun. Chen Qingyuan mandi dalam api spiritual 9 api dan tidak terluka, yang mengejutkan banyak orang. Sudah diketahui secara luas bahwa api spiritual 9 api adalah api paling mengerikan di alam semesta, memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membakar langit dan mendidihkan lautan. Ketika penggunanya mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka bahkan dapat membakar bintang-bintang dan melenyapkan lautan angkasa. Yang tak terduga adalah Chen Qingyuan tidak terluka oleh api spiritual 9 api. Sungguh luar biasa. Di puncak Gunung Changqi, angin dingin bertiup. Bagaimana, kamu tahu ini? Setelah Ye Yu terkejut, matanya menjadi sangat dingin dan dia berbicara dengan nada bertanya. Gunakan seluruh kekuatanmu, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Chen Qingyuan berdiri sambil memegang pedang di tangan, aura kultivasinya meledak keluar. Aura kesengsaraan merasuki mana-mana. Tiba-tiba semua orang yang menonton pertandingan itu berseru kaget lagi. Kesombongan seperti itu adalah cara untuk mencari kematian. Sebagai anak ajaib dari klan kuno abadi, Ye Yu tidak tahan diabaikan seperti ini, dan memutuskan untuk menanggapinya dengan serius dan melangkah maju melawan Chen Qingyuan. Kamu tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawaku. Begitu Chen Qingyuan selesai berbicara, dia menyerbu ke depan sambil membawa pedang. Cahaya pedang itu melonjak bagai galaksi, membelah lautan api menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pedang yang dahsyat itu mengguncang seluruh Gunung Changqi, membelah tanah menjadi retakan-retakan panjang dan memenuhi langit dengan retakan-retakan tebal. Kekuatan pedang itu sangat menakjubkan, mampu membelah langit. Ledakan. Ye Yu meraung dan mengeluarkan harta yang melindungi tubuhnya. Gelang hitam seukuran telapak tangan. Gelang hitam itu berputar searah jarum jam, langsung membesar dan melayang vertikal di udara. Kekuatan pedang yang datang diserap sepenuhnya oleh gelang hitam itu, tidak melukai Ye Yu sedikitpun. Segera setelah itu, Ye Yu menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan gelang hitam. Gelang hitam itu berputar berlawanan arah jarum jam, dan kekuatan pedang yang diserapnya meledak dalam sekejap, menuju ke arah Chen Qingyuan. Hah! Chen Qingyuan mundur beberapa langkah, merasakan kekuatan pedang yang familiar namun asing, dan menjadi sedikit tertarik. Dengan serangan pedang lainnya, dia menghancurkan kekuatan serangan balik gelang hitam itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Yu melambung ke tempat tinggi, dan api yang berkobar menyebar dari tubuhnya, seolah-olah tidak ada habisnya. Ledakan. Api spiritual 9 api menyebar ke seluruh langit, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Para penonton ketakutan dan mundur ke area aman. Beberapa orang kuat tak lagi menyembunyikan sosok mereka, memperlihatkan wujud asli mereka dan bekerja sama untuk menciptakan wilayah misterius guna mencegah sisa kekuatan pertempuran menyebar. Setelah diresapi dengan kekuatan gelang hitam, warna api spiritual 9 api berubah menjadi hitam. Api spiritual telah berubah, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Terkadang sedingin es, terkadang sangat panas. Pertama kali Chen Qingyuan bertemu dengan api dao tertinggi yang bermutasi, emosinya akhirnya sedikit berfluktuasi.
Alisnya sedikit berkerut, dan ia tampak membeku. Huf! Api spiritual yang bermutasi berubah menjadi ribuan rantai, datang dari segala arah dan mengunci Chen Qingyuan. Dentang, ia mengayunkan pedangnya untuk menangkis, suara dentingannya menggema di langit. Api spiritual yang bermutasi itu jauh lebih tahan lama daripada sebelumnya, membuatnya sulit dihancurkan. Tepat ketika Chen Qingyuan hendak diikat oleh api spiritual, dia menggoyangkan pedangnya dengan lembut. Berdengung, niat pedang melonjak, menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti air yang beriak, ia membentang tanpa akhir. Rantai api spiritual yang mendekat melambat, retakan muncul, dan kemudian runtuh. Jici, bunuh. Ye Yu mengubah teknik rahasianya. Rantai api spiritual yang bermutasi mundur ke belakang dan kemudian mengembun menjadi bola. Untuk ratusan matahari hitam, ada bola api hitam besar di atas kepala Chen Qingyuan, dan kekuatan mengerikan itu mengubah Gunung Changqi yang telah lama berdiri menjadi abu. Medan bintang Gunung Changqi cukup terkenal, tetapi siapa sangka akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, tidak seorang pun memperhatikan kehancuran Gunung Changqi, dan semua orang berkonsentrasi menyaksikan perubahan situasi pertempuran. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah bola hitam jatuh. Sasarannya jelas, yaitu Chen Qingyuan. Rencana awal adalah menghindari serangan. Namun, Chen Qingyuan menemukan bahwa kekosongan itu tersumbat dan kakinya seperti ditarik oleh sesuatu, membuatnya sulit bergerak dalam jangka pendek. Tundukkan kepala Anda dan lihat lebih dekat. Ternyata seluruh kekosongan itu terendam dalam api spiritual yang bermutasi, yang berfungsi sebagai pemandu untuk mengikat Chen Qingyuan. Ledakan. Dalam sekejap mata, bola hitam itu jatuh. Meskipun Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya untuk bertahan, bermaksud membelah bola hitam itu menjadi dua, kekuatan pedang itu baru saja menyeruak keluar ketika ditelan oleh api spiritual mutasi di sekitarnya. Sekuat apapun pedang itu, ia takkan mampu menahan lautan api yang begitu dahsyat. Ia bagai batu yang tenggelam ke dalam laut, tak mampu menciptakan riak sekecil apapun. Ledakan. Kemudian, bola hitam itu menghantam mahkota Chen Qingyuan dengan keras dan menelannya. Ye Yu tidak memberi Chen Qingyuan kesempatan untuk bernapas, dan ratusan bola api hitam besar yang tersisa jatuh pada saat yang bersamaan. Bum bum bum. Gelombang suara yang mengerikan menyapu bintang-bintang, dan kekuatan yang tersisa mengguncang langit berbintang di sekitarnya. Badai dahsyat datang silih berganti, dan rune kuno yang rumit dan tak terpahami berkelebat di mana-mana dalam kehampaan. Tanah retak seperti jaring laba-laba. Seluruh permukaan planet terkena dampaknya, bumi berguncang, gunung berapi meletus, bagaikan kiamat. Untungnya, ada banyak ahli di antara kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu, dan penghalang yang mereka bentuk cukup untuk menahan kekacauan yang disebabkan oleh pertempuran. Mendesis. Para praktisi dari seluruh dunia terkesiap dan berkeringat dingin menyaksikan pemandangan yang begitu spektakuler dan mengerikan. Jika mereka yang melakukannya, mungkin mereka takkan mendapatkan apa-apa. Bisakah Chen Qingyuan mengatasinya? Banyak orang punya firasat buruk. Seharusnya tidak mungkin ini berakhir secepat ini. Para kultivator yang sedikit mengenal Chen Qingyuan, percaya pada kemampuannya, mengepalkan tangan erat-erat, dan menahan napas. Lagi pula, mereka telah bertaruh pada Chen Qingyuan untuk menang, jadi mereka harus diam-diam mendukungnya di dalam hati, jika tidak, mereka akan patah hati jika kehilangan batu roh. Api spiritual 9 api adalah api terhebat di dunia. Aku tak menyangka bisa lebih hebat lagi. Aku telah belajar banyak. Bahkan banyak orang kuat dengan pengalaman luas melihat situasi ini untuk pertama kalinya dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bahkan orang biasa yang telah mencapai tingkat ke-6 alam kesengsaraan akan kesulitan melawannya. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Ye Yu sungguh luar biasa dan mengejutkan. Setelah bola api hitam jatuh, Ye Yu masih mengendalikan kekuatan lautan api, terus-menerus memberikan tekanan pada Chen Qingyuan, tidak memberinya kesempatan. Namun, meskipun Ye Yu berusaha sekuat tenaga dan tidak menunjukkan belas kasihan, dia tetap tidak bisa menghentikan Chen Qingyuan untuk terus maju. Engah! Terdengar suara sobekan di udara, dan cahaya yang menyilaukan menembus lautan api hitam, membelah langit dan mencapai lautan bintang. Bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan ini, sosok Chen Qingyuan tiba-tiba menerobos lapisan-lapisan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, berdiri di tempat yang tinggi, menatap ke arah Ye Yu. Mengenakan pakaian putih, sedikit kotor, rambut hitam, mengembang dan berantakan. Ada beberapa noda darah tipis di wajahnya, tetapi itu tidak mengurangi ketampanannya. Malah, noda itu menambah kesan dingin dan arogansi yang berbeda. Apa yang dipegang Chen Qingyuan di tangannya bukan lagi pedang sepanjang 3 kaki, tetapi tombak hitam. Nama senjatanya, Wuya. Lautan penderitaan tidak ada habisnya. Bagi sebagian besar roh biasa di dunia, dunia manusia adalah neraka dan lautan penderitaan. Ini adalah senjata suci pemberian seorang guru besar di Akademi Daoyi. Setelah kematiannya, senjata ini disimpan di aula senjata dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kali ini, Chen Qingyuan kembali, entah kenapa, tertarik sekali pada seni tombak. Ia pergi ke aula senjata dan dikenali oleh tombak panjang Wuya, lalu membawanya.
Meskipun pedang giok putih bintang 7 sangat tajam, kecocokan jiwanya dengan Chen Qingyuan pada akhirnya tidak memadai. Memegang tombak Wuya erat-erat, bau kematian di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat, seolah-olah berasal dari ujung sungai waktu yang panjang, diwarnai dengan napas jahat yang tak terlukiskan yang membuat orang gemetar. Namun, seni tombak lebih cocok untuknya. Untuk menghadapi lawan biasa, pedang sepanjang 3 kaki sudah cukup. Namun jika ingin bersungguh-sungguh, engkau tetap harus bertarung dengan senjata di tangan, agar engkau dapat mengerahkan seluruh kekuatanmu, bertarung dengan cepat dan tegas, serta tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Dentang, dentang, dentang. Tombak itu bergetar pelan, bagaikan seekor binatang buas yang sedang menatap mangsanya, lalu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kapan? Chen Qingyuan memegang tombak Wuya erat-erat dengan kedua tangan, mengangkatnya ke atas kepala, dan menebasnya. Tatanan kehampaan itu runtuh. Langit dipenuhi api spiritual yang bermutasi, melonjak seperti ombak, sangat kacau. Ye Yu merasakan perasaan tercekik yang kuat, ekspresinya sangat serius, dia tidak berani bersantai sama sekali, dan dengan cepat mengendalikan harta Tao, menggunakan semua keahliannya. Ledakan, gelang hitam itu menggantung di udara, dan seketika membesar, mencapai diameter sekitar 3000 meter. Gelang hitam itu mampu menahan kekuatan tombak yang luar biasa. Ye Yu bersembunyi di bawah gelang hitam dan memanfaatkan periode ini untuk mengendalikan api spiritual dan mengubah serangannya. Api berkobar dan kembali melahap Chen Qingyuan. Ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di lautan api, seperti hantu. Ratusan senjata dan puluhan ribu binatang semuanya digariskan oleh api spiritual yang bermutasi, yang membuat Chen Qingyuan berada di bawah tekanan yang cukup besar. Teknik api berjuta-juta. Demi menjalankan teknik rahasia klan kuno, Ye Yu tampaknya telah menguras seluruh energi spiritualnya. Wajahnya pucat dan napasnya sedikit tidak teratur. Kemudian, ia menelan pil ajaib yang halus dan sempurna untuk segera mengisi kembali energi spiritual yang telah dikonsumsinya. Pertarungan antara keduanya telah menjauh dari bintang kuno ini dan kini berada di wilayah langit berbintang, menjadi semakin intens. Chen Qingyuan menyerang dengan ganas, berdiri sambil memegang senjata di tangan, menyapu pasukan musuh. Tidak peduli apapun bentuk api spiritual itu, ia dihancurkan satu demi satu oleh Chen Qingyuan. Ledakan, daerah sekitarnya hancur. Api spiritual aneh itu terus menyerang, membakar beberapa helai rambut Chen Qingyuan dan sebagian pakaiannya. Di permukaan, Chen Qingyuan tampak agak acak-acakan, dan ada sedikit bau daging terbakar di udara. Situasi sebenarnya tidak seburuk itu. Api Dao Pamungkas yang konon mampu membakar langit dan mendidihkan laut hanya melukai permukaan tubuh Chen Qingyuan dan hampir tidak mampu menembus organ dalamnya, apalagi jiwanya. Beberapa helai darah mengalir keluar dari luka dan langsung menguap karena suhu tinggi yang mengerikan. Sambil menahan teknik pembunuhan Ye Yu, Chen Qingyuan berjalan ke arahnya dengan langkah tegas tanpa henti. Ye Yu tidak berani berhenti, dan rasa panik perlahan muncul di hatinya. Api spiritual 9 api tidak bisa melukainya. Ada apa dengan orang ini? Ini telah merusak kognisi Ye Yu. Sudah ada lebih dari 30 gerakan. Orang-orang yang menonton pertarungan terus menghitung jumlah gerakan dan ronde dalam pertarungan. Chen Qingyuan saat ini terjebak. Butuh setidaknya beberapa langkah untuk menentukan pemenangnya. Hal ini memang benar adanya di mata orang luar. Teknik rahasia klan roh api kuno tidak bisa melukainya. Luar biasa. Di tengah kerumunan, dua orang jenius dari klan abadi kuno tengah berbincang-bincang secara diam-diam, mereka tampak sangat terkejut. Tiba-tiba aku teringat tombak perak milik Chen Qingyuan di masa lalu. Itu adalah harta karun tertinggi, tapi sayangnya, keberadaannya tidak diketahui setelah pergi ke Gunung Ziyun. Melihat Chen Qingyuan bertarung dengan senjatanya, banyak orang kuat bermimpi tentang saat-saat King Zong dikepung dan teringat dengan adegan tombak perak yang menembus galaksi. Di langit berbintang, area inti medan perang. Chen Qingyuan semakin dekat dengan Ye Yu, yang membuat Ye Yu berada di bawah tekanan psikologis yang besar. Tidak mungkin sekeji itu. Ye Yu tidak mau mempercayai situasi ini. Jika Anda bermain seperti ini, Anda pasti akan kalah. Karena terburu-buru, ia harus menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Ia memotong jari telunjuknya dan meneteskan 3 tetes darahnya, lalu meneteskannya ke gelang hitam itu. Setelah menyerap saripati dan darah klan kuno, gelang hitam itu berubah kilaunya secara drastis, dan tanda rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Api spiritual yang bermutasi terkontaminasi oleh hukum gelang hitam, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sebagian besar kehampaan langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia menggunakan teknik terlarang klan kuno dengan menggunakan esensi dan darahnya secara paksa, yang juga menimbulkan reaksi keras terhadap Ye Yu sendiri. Dia pucat dan lemah di sekujur tubuhnya. Berdebar, lengan kiri Chen Qingyuan mulai terbakar, dan gelombang rasa sakit yang hebat menjalar ke dahinya. Dia tidak panik tetapi mempercepat langkahnya untuk keluar dari lautan api. Tubuh itu keras, dan meskipun api spiritual membakar, sulit untuk menembus pertahanan permukaan dalam waktu singkat. Dengan Laut Samsara sebagai fondasinya, ia menempa tubuh pertempuran Samsara yang unik di dunia.
Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan menusukkannya dengan pistol, menciptakan lubang besar di lautan api. Memanfaatkan celah di lautan api yang bergolak, Chen Qingyuan bergegas ke dunia luar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pria bersenjata itu sudah berada di depan Ye Yu. Ye Yu terkejut dan mengendalikan gelang hitam untuk membela diri. Ledakan. Tombak Wuya merobek langit berbintang, dan serangan dahsyat menimpa gelang hitam itu, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Ye Yu terus mundur, matanya penuh keraguan dan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa Chen Qingyuan dapat menahan teknik terlarang dari klan roh api kuno. Pertarungan jarak dekat membatasi Ye Yu dalam segala hal. Di saat yang sama, ia baru saja menggunakan teknik terlarang, tubuhnya sudah terluka, dan kondisi mentalnya menurun, membuatnya sulit untuk melawan. Ye Yu diam-diam melafalkan mantra rahasia, menyebabkan seluruh tubuhnya berubah menjadi wilayah api. Ledakan. Namun, Chen Qingyuan tidak menganggapnya serius. Kekuatan tombaknya begitu dahsyat sehingga membuat dunia begitu ketakutan hingga mereka tidak berani mendekat. Merobek. Dalam suatu momen kecerobohan, sepotong daging di bahu kiri Ye Yu tercabut oleh tombak dan berserakan di langit berbintang. Saat berikutnya, kecepatan gelang hitam itu sedikit melambat, menyebabkan Ye Yu harus menahannya dengan tubuhnya, dan telapak tangan kirinya tertusuk ujung pistol. Rasa sakit yang menyayat hati bermula dari telapak tangan kiri dan menjalar ke seluruh tubuh. Mustahil. Melihat Ye Yu tertinggal, seluruh penonton terkejut. Mereka yang bertaruh pada kemenangan Ye Yu menjadi tegang, jantung mereka berdebar kencang. Para penjudi yang bertaruh pada kemenangan Chen Qingyuan semuanya gembira. Dentang. Tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari tubuh Ye Yu, disertai dengan raungan yang mengguncang bumi yang membuat jiwa bergetar dan suhu di medan perang turun tiba-tiba. Aura mengerikan meledak, mendorong Chen Qingyuan mundur ribuan kaki. Cahaya biru redup melintas di dada Ye Yu, lalu muncul dari hatinya. Liontin Giok dengan kilau gelap dan pola rumit, yang tampaknya mewakili identitas klan roh api kuno. Liontin Giok pelindung hanya akan aktif pada saat-saat kritis. Rupanya, nyawa Ye Yu terancam, dan Liontin Giok pelindung meninggalkan tubuhnya sendiri untuk melindungi garis keturunannya. Sialan, semua perlengkapan pelindung pemberian klan sudah dipaksa keluar. Ye Yu mengumpat dalam hati dan merasa sedikit malu. Namun, kemunculan Liontin Giok pelindung menunjukkan bahwa kekuatan Chen Qingyuan jauh melampaui dirinya sendiri. Ye Yu tidak berani berpura-pura dan bersiap untuk mundur. Reputasi sama sekali tidak penting, menyelamatkan nyawanya adalah hal terpenting. Ledakan. Setelah ditolak oleh badai hukum, Chen Qingyuan menstabilkan tubuhnya dan menyerang lagi. Dia mendorong sekuat tenaga, tetapi penghalang yang dibentuk oleh Liontin Giok pelindung tetap tidak bergerak. Alisnya berkerut, ekspresinya berat. Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan Wu Junyan, dan berbisik dalam hatinya, Wu Tua pernah membunuh 2 orang dari klan kuno abadi. Bagaimana kita bisa mematahkan metode penyelamatan nyawa klan kuno? Dugaan kasarnya adalah hal itu mungkin terkait dengan pecahan senjata kekaisaran. Wu Tua pasti mampu memanfaatkan sebagian kekuatan pecahan senjata kekaisaran, tetapi akan sangat sulit untuk menembus penghalang pertahanan ini. Saya pikir itu hanya Liontin Giok pertahanan, tetapi tiba-tiba itu mengubah fluktuasi hukum. Energi dingin mengunci Chen Qingyuan, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Kemudian, Liontin Giok pelindung itu meledak dengan suara, bang. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar, berubah menjadi seberkas cahaya misterius, menembus langit berbintang, dan langsung tiba di depan Chen Qingyuan. Di saat kritis, Chen Qingyuan sama sekali tidak berani gegabah, ia segera mengeluarkan tripod hitam kuno dan memblokirnya di depannya. Metode penyelamatan nyawa dari klan abadi kuno, kekuatan pembunuh yang dilepaskannya jauh melampaui alam kesengsaraan. Mungkin karena unsur khusus dari tanah tua, para anggota berpangkat tinggi dari klan kuno abadi tidak berani memberikan sesuatu yang terlalu luar biasa kepada junior mereka demi menyelamatkan nyawa mereka, karena takut menarik perhatian hukum tanah tua dan menimbulkan bencana. Kan Ying, kekuatan terkuat yang dikeluarkan oleh Liontin Giok klan kuno, baru saja mencapai tahap tengah Mahayana. Selama anak-anak ajaib klan kuno tidak sakit dan memprovokasi makhluk-makhluk tua di dunia fana, hidup mereka pada dasarnya akan aman. Namun, hanya ada beberapa monster seperti Wu Junyan dan Chen Qingyuan di dunia. Menghadapi situasi saat ini, kita tidak boleh berpuas diri dan tidak boleh mempertaruhkan nyawa kita. Ledakan. Dengan suara keras, kuali hitam itu melayang di depan Chen Qingyuan, menghalangi semua kekuatan cahaya misterius klan kuno, dan mencegah jejak niat membunuh menyebar ke belakang. Meskipun senjata kuasi kekaisaran dari zaman kuno itu penuh retakan dan kekuatannya kurang dari 1/10 kekuatan puncaknya, ia masih dapat melindungi Chen Qingyuan dari angin dan hujan. Ketika badai berangsur-angsur mereda, Chen Qingyuan menemukan kesempatan yang tepat, mengendalikan tripod hitam, dan menghantamkannya dengan keras ke arah Ye Yu yang hendak melarikan diri. Kita sepakat untuk bertarung secara adil, tapi orang ini malah menggunakan harta karun para tetua klan kuno. Jangan salahkan Chen Qingyuan karena menggunakan trik.
Pergi. Atas perintahnya, kuali hitam itu berubah menjadi gunung besar dan menghancurkan penghalang pelindung yang sangat kokoh di sekitar Yeyu. Dor, dor, penghalang itu berguncang hebat. Wajah Yeyu tampak ngeri, dan ia tak lagi memiliki semangat juang. Ia pun melepaskan harga dirinya, mencabik-cabik kehampaan, dan bergegas melarikan diri. Ledakan. Chen Qingyuan tidak mau melepaskannya dan sekali lagi mengaktifkan kuali hitam, menghancurkannya dengan ganas. Kali ini, celah akhirnya terbuka di penghalang itu. Kuali hitam, gabungan dari serangan dan pertahanan, telah berpartisipasi dalam perang-perang kuno dan menyaksikan perubahan-perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jika tidak rusak parah, energi yang dilepaskannya pasti akan jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Melalui celah itu, Chen Qingyuan menyerbu penghalang pelindung dan mengejarnya tanpa henti. Yeyu, yang baru saja merobek kehampaan, langsung diangkat oleh tombak Chen Qingyuan, dan separuh tubuhnya terjebak di antara langit berbintang dan terowongan yang kacau. Sebagai upaya terakhir, Yeyu hanya bisa kembali ke langit berbintang, mundur sambil berlatih teknik rahasia klan kuno. Dentang, tombak itu menyapu, memadamkan api spiritual rahasia itu seketika. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menendang, mendarat dengan kuat di dada Yeyu. Engah, Yeyu terlempar mundur, menyemburkan darah, dan terluka parah. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan tidak menunjukkan belas kasihan dan terus maju selangkah demi selangkah. Memegang pistol di satu tangan, dia dengan mudah menangkis serangan Yeyu. Berjalan perlahan, dengan postur yang anggun. Meskipun pakaiannya robek dan rambutnya berantakan, itu tidak memengaruhi penampilan Chen Qingyuan yang dingin dan tampan. Dengan kemampuan sekecil ini, kau berani menantangku. Chen Qingyuan menusuk dengan senjatanya, membuat lubang di dada kiri Yeyu. Dengan bunyi, semburan darah mengalir keluar dari lubang dan sulit dihentikan. Yeyu tak lagi punya tenaga untuk melawan, dan ia hanya membela diri secara pasif, luka-lukanya semakin parah. Ia menatap Chen Qingyuan dengan saksama, menggertakkan giginya, dan tak berkata apa-apa. Sejujurnya, Yeyu benar-benar tidak menyangka Chen Qingyuan begitu menyimpang. Ini bahkan lebih mengerikan daripada rumor dan membuat orang merasa tidak berdaya. Mungkin, hanya patriark muda yang bisa bersaing dengannya. Orang yang paling dikagumi Yeyu adalah ketua klan muda. Kali ini, ia menempatkan Chen Qingyuan di kelompok yang sama dengan ketua klan muda, yang cukup untuk menunjukkan ketakutannya. Yeyu benar-benar tak berdaya. Kalau kita naik ke sana, situasinya mungkin akan sama, atau bahkan lebih buruk. Di lautan manusia yang luas, para jenius dari dua klan kuno menyaksikan pertempuran itu dengan saksama, sangat terkejut, dan berkomunikasi secara diam-diam. Ini adalah gerakan ke-89, tunggu sebentar lagi. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Zexuan berharap Yeyu dapat bertahan dan tidak boleh dikalahkan sekarang. Selama nomor pemenang lolos, Chen Qingyuan tidak perlu membayar taruhan besarnya. Selain bagian yang dipertaruhkan agar Chen Qingyuan menang, akan ada keuntungan besar. Merobek. Kemeja Yeyu robek-robek, hanya menyisakan beberapa helai kain. Ia berlumuran darah dan tampak mengerikan. Malu, penghinaan telanjang. Yeyu tidak tahan dengan penghinaan ini dan berteriak pada Chen Qingyuan, bunuh aku jika kau bisa. Membunuhmu itu mudah. Chen Qingyuan menggunakan kuali hitam untuk menutup kekosongan, memastikan Yeyu tidak bisa menggunakan cara lain untuk melarikan diri. Ia menggodanya perlahan dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin membunuhmu untuk saat ini. Aku masih punya tempat untuk menangkapmu. Chen Qingyuan ingin mengetahui dengan jelas tentang klan kuno abadi dan beberapa hal dari zaman kuno. Meskipun saya mempelajari beberapa hal dari pertemuan terakhir saya dengan Wu Junyan, hal itu tidak terlalu komprehensif. Ketika Qi sedang mencari jiwa Wu Junyan, ia memicu pembatasan garis keturunan klan kuno, dan jiwanya hancur sendiri, jadi ia hanya melihat beberapa jejak sejarah yang kurang berharga. Hanya dengan membuat kejeniusan klan kuno mengaku secara aktif, kita dapat memperoleh informasi lebih banyak. Jika kau tidak membunuhku hari ini, aku akan mengambil nyawamu besok. Yeyu lebih baik mati daripada dipermalukan di depan umum. Kau yang memulai pertengkaran ini. Jangan membuat dirimu terlihat seperti korban. Kalau aku tidak punya keahlian, aku pasti sudah jadi mayat dingin. Chen Qingyuan menusuk kaki kiri Yeyu dengan ringan menggunakan senjatanya, menyebabkan tubuhnya tenggelam dengan keras dan hampir setengah berlutut di udara. Yeyu sangat bangga, menegakkan tubuhnya, berdiri diam, matanya merah padam. Api di tubuhnya telah kehilangan kemegahan aslinya, kini hanya gumpalan api kecil yang bisa padam kapan saja. 93 gerakan, 94 gerakan, 95 gerakan. Banyak orang mulai menghitung ronde pertempuran, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan gentar. Akhirnya, Chen Qingyuan memegang tombak dan menghancurkannya dari atas ke bawah. Dengan suara, bang, pistol itu mengenai bahu kiri Yeyu, menyebabkannya menahan tekanan yang luar biasa dan akhirnya berlutut dengan satu lutut. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya dan ingin bangun, ia tetap tidak bisa melakukannya.
Pemenangnya jelas. Yang ke-98. Tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup dari tengah kerumunan yang terdiam, bagai setetes air yang jatuh ke laut yang tenang, menimbulkan riak-riak, lalu gelombang, bahkan badai dahsyat dengan momentum yang bergulung-gulung. Sudah berakhir. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Zeixuan merasa pusing dan hampir pingsan di tempat. Ye Yu benar-benar monster. Dia belum pernah bertemu lawan selama bertahun-tahun. Kupikir dia bisa bergulat dengan Chen Qingyuan, tapi siapa sangka akhirnya akan seperti ini. Seluruh hadirin terkejut, dan seruan itu bergulung-gulung bagai ombak, dan tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Dia benar-benar kalah. Kultivasi Chen Qingyuan bahkan lebih lemah daripada Ye Yu, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya dengan sikap sekuat itu? Ye Yu memiliki darah klan roh api kuno dan berbakat serta tak tertandingi. Kecuali jika bakat Chen Qingyuan jauh melebihi Ye Yu, apakah dia memiliki garis keturunan khusus? Keajaiban klan kuno tidak berani muncul, dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya yang bergejolak, tetapi keringat dingin tidak dapat berhenti mengalir dari telapak tangannya. 100 lawan 1, kamar dagang Zeixuan dalam masalah besar. Kamar dagang lainnya ketakutan dan diam-diam berkeringat dingin. Mereka memandang ke arah kamar dagang Zeixuan, bersukacita atas kemalangannya. Rekan Daois Chen sangat peka terhadap dendam dan tidak akan pernah membiarkan penghinaan. Perjudian ini jelas ditujukan pada kamar dagang Zeixuan. Dia pasti pernah diintimidasi oleh mereka sebelumnya. Beberapa biksu telah mempelajari temperamen Chen Qingyuan dan yakin akan hal ini. Sebenarnya, Chen Qingyuan bisa saja menang lebih awal, tapi dia bersikeras mengalahkan lawannya dalam 98 ronde. Itu jelas lelucon. Alasan Chen Qingyuan tidak bertarung di ronde ke-99 adalah karena ia khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Ye Yu akan melawan dengan keras. Ia ingin meninggalkan celah agar ia bisa menggunakan kuali hitam untuk menekannya dengan kuat dan menghindari kesalahan. Lagi pula, jika Anda bertaruh 100.000 batu roh kualitas terbaik, Anda bisa mendapatkan kembali semua uang termasuk pokok dan bunga, jadi Anda tidak akan kehilangannya. Mengikat. Chen Qingyuan mengeluarkan tali merah tua, mengikat Ye Yu dengan erat, lalu melemparkannya ke dalam kuali hitam untuk memastikan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Ye Yu ditangkap hidup-hidup, kedua jenius klan kuno yang menonton kesenangan itu tetap acuh tak acuh. Sekalipun kamu ingin membantu, itu tidak akan ada gunanya. Lebih baik terus bersembunyi. Keselamatanmu sendiri adalah yang terpenting. Dengan bisikan, tripod hitam itu menjadi ringan dan jatuh ke telapak tangannya. Maaf mengganggu istirahatmu lagi kali ini. Aku akan menebusnya nanti dan membiarkanmu makan batu roh sebanyak yang kau mau. Chen Qingyuan berjanji. Heiding sedikit terguncang dan hampir menangis karena emosi. Layak untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari pria ini lagi. Tentu saja lebih baik tidak membaginya, lagi pula itu cukup menyakitkan. Pria ini semakin serius sekarang. Dia semakin mirip dirinya yang dulu. Sepertinya tak lama lagi dia bisa menyeberangi jembatan ilahi dan mencapai sisi yang lain. Heiding menantikan hari itu. Setelah menyimpan tripod hitam dan tombak tak terbatas, Chen Qingyuan mengganti pakaiannya sementara dan langsung menuju ke lokasi sementara kamar dagang Zeixuan. Banyak sekali mata yang tertuju ke kamar dagang Zeixuan, ingin melihat apa yang direncanakan oleh kamar dagang tersebut. Selamat, rekan Daois Chen, karena telah mengalahkan rekan-rekanmu dan menunjukkan keanggunan yang tak tertandingi. Ketua kamar dagang merasa lega dan berhasil memulihkan energinya. Ia memaksakan senyum yang sangat buruk dan mengucapkan kata-kata sanjungan yang tidak sesuai dengan hatinya. Berhentilah mengucapkan kata-kata sopan seperti itu dan penuhi taruhanmu. Chen Qingyuan mengeluarkan tiket taruhan, dan jejak kematian di matanya menghilang di beberapa titik, menjadi jernih dan transparan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bahkan ketika dia sangat serius, dia tidak melupakan tujuannya untuk menghasilkan uang. Kecintaan terhadap uang ini tertanam dalam diri saya dan tidak dapat dihapus. Baiklah, penanggung jawab baru saja melakukan beberapa perhitungan. Batu roh yang diperoleh kali ini jauh dari cukup untuk mengkompensasi Chen Qingyuan. Sumber daya harus ditransfer dari kantor pusat untuk mengisi kekosongan besar ini. Rekan Daois Chen, mohon tunggu sebentar. Saya hanya manajer wilayah pusat dan tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi puluhan juta batu roh. Bisakah Anda menundanya beberapa hari agar saya bisa melapor ke kantor pusat? Saya akan memberi Anda penjelasannya nanti. Ketika dia mengatakan puluhan juta batu roh, bibir orang yang bertanggung jawab itu gemetar. Jika Chen Qingyuan menang dalam 100 gerakan, peluangnya adalah 100 banding 1. Rekor pertempuran Ye Yu dalam beberapa tahun terakhir sangat mengerikan, dan tidak lebih lemah dari Chen Qingyuan selama insiden Xuan Bingmen. Di mata semua orang, perbedaan kekuatan antara Chen Qingyuan dan Ye Yuki pasti tidak terlalu besar, dan dibutuhkan setidaknya ribuan ronde untuk menentukan pemenangnya. Faktanya, seiring berjalannya waktu, Chen Qingyuan tidak akan tinggal di tempat yang sama, kultivasinya akan langsung menerobos ke periode kesengsaraan, dan kekuatan tempurnya secara alami akan meroket. Strategi ini awalnya digunakan untuk menarik perhatian para biksu yang lewat.
Saya rasa tidak ada yang akan bertaruh, jadi hanya untuk menciptakan suasana. Siapa sangka Chen Qingyuan begitu licik, menyembunyikan identitas aslinya, dan mempertaruhkan 100.000 batu roh kelas atas, yang membuat beberapa kultivator bersemangat dan mengikutinya. Meskipun jumlah taruhannya tidak besar, pembayaran 100 kali lipatnya sungguh bukan jumlah yang kecil. Tentu, tidak masalah. Chen Qingyuan mengangguk. Kantor pusat kamar dagang Zexuan terletak di wilayah Bintang Sanglin, di Zhu. Jika rekan Daois Chen tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan saya. Orang yang bertanggung jawab tampak tulus, tetapi diam-diam memiliki rencana jahat. Banyak pahlawan di negara kekaisaran mengincar Chen Qingyuan dengan penuh rasa iri. Pengepungan terakhir belum lama terjadi, jadi dia mungkin tidak berani menginjakkan kaki di wilayah negara kekaisaran. Saya akan meminta seseorang pergi ke kamar dagang Zexuan untuk menukarkan tiket judi. Semoga tidak ada kejadian yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak mengetahui pikiran kecil pemimpin kamar dagang, dan mencibir. Dalam sekejap, orang yang tepat muncul di pikiranku. Klan Naga. Dengan membiarkan klan Naga pergi ke kamar dagang Zexuan untuk meminta batu roh, Chen Qingyuan dapat menghindari pengambilan risiko dan juga dapat menguji apakah pisau klan Naga tajam dan apakah mereka benar-benar patuh. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Oke, di depan semua orang, orang yang bertanggung jawab menggertakkan gigi dan mengangguk sedikit. Jika mereka tahu situasinya akan seperti ini, kamar dagang Zexuan tidak akan pernah berani menetapkan rasio pembayaran yang begitu tinggi. Meskipun kamar dagang lain memiliki operasi serupa, rasio pembayaran mereka paling tinggi hanya beberapa lusin kali lipat. Sulit. Bagaimana saya harus menanggapi pernyataan di atas? Kepala departemen tersebut beruntung karena ia telah memberitahu bos besar di kantor pusat terlebih dahulu dan memperoleh izin, jadi ia menerima taruhan Chen Qingyuan. Bagaimanapun juga, seseorang akan bertanggung jawab, jadi jika aku mati, aku tidak akan mati sendirian. Memanggil, Chen Qingyuan tidak ingin tinggal lama di sini, jadi dia berbalik dan pergi. Dalam perjalanan, dia langsung menghancurkan token giok peninggalan klan Naga. Naga-naga tingkat tinggi yang jauh di negara kekaisaran akan memiliki akal sehatnya sendiri dan akan bergegas ke sini secepat mungkin. Apa yang paling diminati Chen Qingyuan saat ini adalah menyiksa Ye Yu.